Hai guys, ketemu lagi sama Mbok D. Ini Mbok D mau nyambung cerita yang kemarin ya guys. Eh, Orang yang termiskin di Indonesia, dan itu sebenarnya tuh bener guys ya. Eh, Memang Mbok D hidup di Indonesia waktu itu boleh dibilang termasuk orang yang termiskin di Indonesia ya. Makanya Mbok D itu harus merantau. Sampai saat ini masih merantau di Jerman atau memang meneruskan merantau di Jerman gitu ya. Tapi perjalanan hidup itu sangat-sangat sangat berat dan sangat susah dimengerti gitu ya. Tapi di sini Mbak D bukan mau membahas sejarah hidup Mbak D dulu. Mbak D hanya menyampaikan bagaimana cara mendidik anak di Jerman terutama ya. Mbak D mau bilang di Eropa gitu ya. Tapi karena Mbak D tinggal di Jerman, jadi Mbak D bisa menceritakan bagaimana di Jerman gitu ya. Nah jadi Mbak D mendidik anak ini sebenarnya secara seperti video kemarin Mbak D bilang secara religius. Mbak D biar bagaimanapun juga Mbak D ini orang yang tadinya sangat religius sekali gitu ya. Bukan sekarang Mbak D nggak religius. Nggak juga gitu ya, maksudnya tetap aja kepercayaan Mbak D, iman Mbak D tidak hilang gitu ya. Walaupun hidup Mbak D itu naik turun gitu ya. Tapi tetap aja maksudnya Mbak D tetap punya iman gitu ya. Nah jadi itu saja jalannya Mbak D ya, cara mendidik anak dengan penuh kesabaran, kasih sayang. Tetap aja kembalinya seperti ini gitu ya guys ya, maksudnya bukan kembalinya gimana-gimana. Mbak D itu kadang-kadang tidak mengerti bagaimana caranya mereka tuh berpikir gitu ya. Di saat Mbak D perlu artinya bukan Mbak D itu perlu minta dibantu atau bagaimana guys. Mbak D itu kangen sebagai seorang ibu sama anak gitu kan. Nah jadi itu kalau menurut Mbak D ya logis ya, antara ibu dan anak. Kalau ibu kangen tuh pasti menghubungi anak, dan minimum seorang anak itu yang menghubungilah orang tua gitu kan. Itu menurut pengalaman Mbak D gitu ya. Mbak D dulu selama almarhum masih ada itu Mbak D berkorban jungkir balik ya guys ya. Di sini telepon dulu tidak ada yang murah. Mbak D tetap berusaha telepon ke Indonesia, itu sangat mahal sekali. Sampai Mbak D zaman itu habis 4 juta 5 juta telepon gitu ya. Sekarang mungkin uang 5 juta itu tidak ada artinya, tapi waktu itu 5 juta itu banyak sekali ya guys ya. Mbak D kerja siang malam jungkir balik untuk bayar supaya bisa telepon ngubungin orang tua gitu ya. Tetapi saat ini nih kenapa kok dunia ini sudah terbalik gitu ya guys ya. Maksudnya Mbak D itu berusaha untuk menghubungin anak, tetapi anak-anak pun tidak pernah ada waktu untuk Mbak D gitu ya. Disitulah kadang-kadang Mbak D cukup sedih dan kecewa gitu ya. Nah jadi yang Mbak D mau anjurkan di sini, dengan Mbak D didik anak dengan kasih sayang, tidak pakai KDRT gitu ya, itu pun terimanya seperti ini. Apalagi kalau kita tuh pakai KDRT gitu ya guys ya, sudah tidak zamannya lagi gitu kan. Nah makanya aku sih cuma menghimbau untuk semua orang tua gitu ya, hindari KDRT, kekerasan, bentak-bentak anak itu tidak boleh guys ya. Karena sekali lagi kan mereka tidak diminta dilahirkan di keluarga kita gitu ya.
Kan seperti anakku pernah bilang, kalau mama berjuang itu urusan mama sendiri. Kita kan tidak mau diperjuangkan ya. Dan kita tidak mau dilahirkan di kandunganmu gitu ya. Itu kan yang berurusan antara Tuhan dan mama sendiri gitu ya. Jadi nggak usah ngembangkit-bangkit gitu loh. Walaupun Mbok tidak ngembangkit-bangkit ya. Tetapi kenyataannya seperti itu ya guys ya. Kadang cukup menyedihkan juga kita sebagai ibu sudah melakukan hal yang terbaik pun belum tentu baik itu buat anak-anak kita. Nah, jadi maksudnya di sini marilah kita mendidik anak-anak kita dengan kasih sayang. Itu pun belum tentu kembalinya seperti apa yang kita inginkan. Contohnya diriku sendiri gitu ya guys ya. Pengorbananku yang begitu tidak bisa dibayar dengan uang gitu ya. Toh itu saat ini kelihatannya tidak ada yang spesial gitu ya, karena kan itu salah sendiri, ngapain berkorban buat anak gitu ya. Tapi janganlah putus asa gitu ya. Kayak Mbok De sendiri walaupun sudah mendengar perkataan itu dari anak Mbok De sendiri, kan aku tidak minta diperjuangkan, itu salahmu sendiri berjuang gitu ya. Mbok De tetap tidak putus asa dan Mbok De tidak menyesal. Tetap Mbok De bersyukur karena adanya Mbok De berjuang, mereka bisa menempuh pendidikan yang sangat-sangat baik sekali gitu ya. Karena prinsipnya Mbok De begini, walaupun Mbok De tidak sekolah, Mbok De berusaha anak-anak Mbok De tidak mengalami senasib seperti Mbok De yang pernah hidup sengsara, yang mau sekolah saja harus nyuri-nyuri karena Mbok De pengen bisa membaca dan nulis ya. Mbok De bukan pengen menjadi profesor atau dokter ya. Mbok De hanya pengen membaca dan nulis. Itu saja Mbok De perlu perjuangan yang sampai 15 kilometer Mbok De tempuh jalan kaki tanpa sepatu, tanpa sendal ya guys ya. Tapi itu yang ngalami bukan Mbok De sendiri ya. Jadi teman-teman Mbok De seumur Mbok De itu sama ya. Mereka juga sama. Karena kita tuh di kampung itu waktu itu memang sangat paceklik sekali. Tidak ada orang kaya guys di situ. Semuanya miskin gitu ya. Jadi walaupun ada yang pakai sepatu, itu sepatunya sepatu yang dari pasar lowak yang aduh, sepatunya orang tua yang udah nggak dipakai, nggak tahu udah 100 tahun umurnya, dipakai anak gitu ya. Aku masih inget guys, temanku pakai sepatu itu hanya separuh kakinya dia masuk gitu ya, koplak-koplak. Tapi ya itulah kodratnya dulu, memang seperti itu. Kita tuh dalam kehidupan kemiskinan, dan di situ desa situ tuh memang jauh dari mana-mana ya guys ya. Kayaknya desa yang terlupakan dari negara Indonesia. Jadi kita tuh sangat miskin sekali. Makan sego tiwul sama sledrek sama nasi jagung aja itu masih untung-untung bisa makan gitu loh. Itu aja makannya pas-pasan gitu kan. Nah jadi disitulah kenapa Mbok De itu selalu ketakutan ya, ketakutan kelaparan, ketakutan nggak punya uang, ketakutan gelap, karena di sana belum ada listrik ya guys ya. Di sana tuh dulu cuma ada itu loh lampu kecil yang pakai minyak tanah ya. Jadi kalau sudah maghrib itu kan gelap gulita. Itu guys di desa situ pokoknya gelap gitu ya. Jadi untuk anak-anak kecil, contohnya kayak Mbok De sendiri itu sering ketakutan ya. Dan ketakutan itu trauma sampai saat ini guys, itu belum hilang. Kadang masih kebawa mimpi gitu ya.
Nah, jadi anak-anak kita itu kalau kita bentak-bentak atau kita caci maki di saat kecil, itu akan terbawa seumur hidup. Ya, ingat itu. Anak-anak itu hanya anak-anak titipan ya. Jadi kita tidak berhak untuk menguasai. Ya, Bode memang berkorban ya. Perkawinan yang dulu itu berjalan 27 tahun ya. 27 tahun itu sebenarnya Mbok De tidak kuat, tapi Mbok De kuat-kuatkan demi memperjuangkan anak-anak ya. Karena kalau Mbok De saat itu bercerai di masa muda, pasti akan berantakan semuanya guys. Apalagi Mbok De pulang ke Indonesia gitu ya. Anak-anak tidak ada masa depan. Kalau pulang ke Indonesia yang biayai siapa ya guys ya. Dan mereka anak-anak blasteran itu pasti sengsara ya. Karena mereka tidak bisa bahasa Indonesia yang benar. Sekolah pun harus bayar. Dan dengan modalnya Mbok De itu dengan cara apa mau biayai anak gitu kan. Nah, jadi Mbok De berkorban ini demi anak-anak. Karena di sini sekolah itu gratis ya guys ya, tidak bayar. Nah, makanya kenapa Mbok De bawa di sini, Mbok De itu selalu care sama anak-anak gitu ya. Mbok De seringkali telepon udah makan atau udah hati-hati jangan sampai kenapa-napa. Karena Mbok De ukur sendiri dengan kehidupan Mbok De. Zaman dulu Mbok De kan pernah bilang, makan itu sangat penting sekali karena Mbok De pernah tidak makan 3 hari guys. Ya, karena Mbok De tidak punya uang gitu kan. Jadi itu pun trauma Mbok De ya, sangat sengsara sekali. Nah, jadi waktu anak-anak Mbok De keluar rumah itu, Mbok De itu seringkali bertanya, apakah sudah makan? Mbok De harus kirimin mie instan, atau Mbok De kirimin, kalau uang sih pasti ya, walaupun Mbok De ini nggak banyak uang guys, ya Mbok De berikan apa yang Mbok De mampu, ya. Mbok De berikan yang terbaik apa yang Mbok De mampu. Jadi kalau Mbok De dituntut untuk seperti orang-orang yang duitnya banyak ya nggak mungkin bisa ya guys ya. Karena Mbok De pekerja biasa gitu kan. Tapi Mbok De berikan yang terbaik untuk anak-anak Mbok De gitu kan. Nah, tapi ya itu ya guys ya. Dengan kembalinya seperti ini, saat ini karena Mbok De sempat dimarahin gitu ya sama anak-anak. Cuma telepon gara-gara makan ya. Memangnya kita tuh kelaparan, kita udah dewasa. Gak mungkin lah kita tuh kelaparan gitu ya. Akhirnya Mbok De itu pelan-pelan mundur teratur. Jarang telepon lagi guys. Ya. Nah, jadi hubungan kita tuh agak sedikit retak gitu ya. Karena kita jarang komunikasi. Nah, jadi tetap aja Mbok De tuh kadang kangen gitu kan. Orang Jawa bilang nelongso gitu guys. Kangen, tapi toh tidak ditelepon, tidak ditiliin. Itu sebagai orang tua itu memang sakit gitu ya guys ya. Sakit hati gitu. Tapi tidak ada jalan lain daripada kita berantem ya. Karena mereka tidak ada waktu untuk kita. Ya sudah, relakan saja. Tidak gampang untuk merelakan, tapi Mbok De berusaha ya di sini Mbok De berusaha tidak lagi menelpon daripada nanti sakit hati dibilang telepon terus nggak ada gunanya. Kayaknya ibu ini orang yang tidak penting, ngapain sih telepon gitu ya. Kan yang lebih penting itu saat ini teman-teman mereka, hubungan mereka dengan pacar-pacar mereka gitu ya. Jadi seorang ibu atau seorang tua itu tidak penting lagi gitu ya. Kadang-kadang mungkin secara manusiawi itu menyakitkan. Tapi ya kita apa boleh buat ya guys ya. Kita berusaha untuk merelakan, doakan yang terbaik. Suatu hari nanti mereka juga akan tua seperti kita. Pastinya ingat gitu ya. Walaupun mungkin ada yang terlambat guys ya. Kalau aku lihat gitu, mereka setelah orang tuanya almarhum baru sadar. Tapi kesadaran yang sudah lewat itu ya percuma ya. Jadi maka dari itu aku himbaukan saat ini ya, ini bukan berlaku hanya untuk orang tua saja. Sebagai anak, jangan menyesal di kemudian hari.
bahagiakan orang tuamu selama masih ada, gitu ya. Karena kalau sudah tidak ada itu percuma. Bawa kembang ke kuburan itu sudah percuma, karena ya buat apa? Iya kan, ziarah-ziarah ya buat apa? Bahagiakan selama masih hidup, gitu ya. Ini kalau boleh nasihat buat sebagai anak, gitu ya. Jadi kita tuh pasti punya orang tua lah, gitu ya. Sejelek-jeleknya orang tua kita itu orang tua kita, ya. Kita berhak menghargai, menghormati. Hormatilah orang yang lebih umur daripada diri Anda semua. Itu sebenarnya pelajaran yang umum yang setiap kita bisa pelajari, gitu ya. Tapi memang antara hubungan ibu dan anak ini agak sulit ya guys ya. Kadang-kadang seorang ibu itu sangat sensitif sekali, gitu ya. Kalau kita nelpon lalu ditolak begitu saja, itu rasa kecewanya tuh sangat dalam sekali, ya. Karena seorang ibu itu perjuangan untuk anak itu tidak gampang, ya. Hamil 9 bulan, ya. Badan kita rusak, hancur demi anak kita. Kalau anak-anak kita tuh sakit, ya, panas dingin atau segala macam, kita itu yang korban 24 jam nggak tidur, seorang ibu. Nah, jadi mengandung 9 bulan itu juga tidak gampang. Melahirkan seorang manusia itu juga tidak gampang. Taruhannya nyawa, gitu ya. Jadi kalau dianggap orang tua itu sepele atau seorang ibu disepelekan, gitu ya, itu sangat-sangat salah sekali, gitu ya. Jadi Bode itu kadang sedih, gitu ya, kalau orang menganggap bahwa ibunya dijadikan seorang pengemis, gitu ya. Karena mentang-mentang kedudukannya udah tinggi, gaji udah besar, tidak perlu lagi seorang ibu. Seolah-olah seorang ibu dikasih uang sekian aja udah merasa utang budi, gitu ya. Tetapi mereka tuh lupa bahwa seorang ibu itu pernah naruh nyawanya. Bukan pernah ya, sampai detik-detik akhir pun itu untuk anak-anaknya, umur berapapun tetap orang ibu itu tetap menaruh nyawanya untuk anak-anaknya, ya. Cuma yang di sini mungkin banyak orang-orang yang tidak mengerti bagaimana perjuangan seorang ibu itu sangat-sangat berat sekali, gitu ya. Nah, jadi di sini Mbok D mendidik anak seperti itu aja kembalinya seperti ini. Apalagi Mbok D pernah dengar ada orang anaknya dikunciin, anaknya diancam-ancam, nanti tidak di inilah, tidak di itulah, tidak dikasih makan, tidak dikasih uang jajan, gitu ya. Itu sebagai orang tua memang juga, ya, bukan kita tuh ambil benernya aja, ya itu kan cara mendidik anakku, jadi aku harus kunciin dia di kamar, harus aku ancam begini-begini, gitu ya. Sebenarnya tidak harus, guys, ya. Karena kalau di Jerman ini tidak harus mengancam-ngancam. Anak-anak kita tuh bisa diajak bicara dengan baik, ya. Kita harus komunikasi dengan baik sama anak-anak itu lebih penting daripada kita bentak-bentak KDRT, ya. Jadi begini guys, harus dipisahkan. Kalau kita punya masalah sama partner kita, anak-anak kita tuh tidak bersalah, ya. Jadi tidak ada hak gitu anak-anak kita tuh dibikin sasaran, gitu ya. Contohnya seperti almarhum orang tuaku, gitu ya. Kalau beliau berantem, anak-anak tuh yang diajar semuanya, gitu ya. Nah terus kita tuh padahal nggak tahu apa-apa, gitu ya, sebagai anak. Jadi begini guys ya, kalau ada masalah itu dipisahkan, ya. Dipisahkan, jangan membabi buta anak-anak kita buat sasaran. Lalu yang tidak tahu apa-apa rasa dendam, gitu ya. Dia pikir itu bapak lu begini atau mak lu begini. Loh, anak-anak itu kan nggak salah. Yang salah kan orang tua kita, gitu ya. Jadi janganlah kita membabi buta seperti itu, ya. Itu saran daripada Mbok D. Mbok D tidak melakukan hal seperti itu. Maka dari itu perceraian Mbok D ini
Mbok De tanggung sendiri, Mbok De selesaikan sendiri, dan Mbok De pernah mengatakan sama anak-anak, karena rumah tanggaku itu pasti anak-anak juga sudah tahu dari semula, maksudnya selama mereka bisa berpikir ya, sudah tahu bahwa tidak ada keharmonisan lagi gitu ya. Bahkan anakku yang laki pernah bilang, kenapa mama sudah dikasarin seperti itu kok masih tinggal di sini, nggak mau minta cerai saja dan pisah gitu ya, karena kalian itu tidak ada persatuan lagi gitu loh. Dan pokok persoalan itu anak-anak sedikit banyaknya sudah tahu gitu ya. Tetapi ya itu tadi, Mbok De tetap mempertahankan ya, supaya anak-anak itu tidak hancur masa depannya ya, supaya anak-anak itu bisa menyelesaikan sekolahnya lebih lagi ya, supaya anak-anak itu tidak terganggu psikisnya gitu ya. Dan di sini aku lakukan seperti itu demi anak-anak ya, walaupun anak-anak tidak mau menerima ya, walaupun anak-anak dengan membantahnya, katanya itu salah yang mama lakukan itu, karena ngapain memperjuangkan untuk kita, karena kita tidak perlu diperjuangkan gitu ya. Boleh terima ya guys ya hal ini, walaupun dengan sedih gitu ya kalau kita mendengar perjuangan kita dibuang begitu saja, katanya tidak penting gitu ya. Boleh sempat sedih dan boleh sempat down gitu ya, karena secara kasarnya tuh walah, jadi terimanya seperti ini. Kan seperti tadi aku bilang, kalau mereka masih di bawah umur, itu ada perceraian, itu pasti mereka selesai semua ya. Jadi mentalnya kena, ya, mentalnya hancur, sekolahnya pun akan hancur. Di Eropa nggak banyak juga guys yang sekolahnya hancur, sekolahnya nggak selesai, karena walaupun sekolah gratis di sini anak-anak yang malas sekolah juga banyak gitu loh. Yang orang tuanya angkat tangan tuh cepet-cepet juga banyak ya. Jadi Mbok De pernah bilang video yang lalu ya, sekolah itu di sini ada sekolah bawah, menengah, atas, dan paling atas gitu. Semuanya gratis sekolah itu gitu ya. Nah, sekolah paling bawah itu biasanya anak-anak kita kelas 6. Mbok De ulang lagi ya, video yang lalu Mbok De sudah jelasin. Kelas 6 itu langsung selesai, lalu kerja sambil sekolah gitu ya. Itu pendidikan yang paling minimal di Jerman ya. Jadi 3 tahun sekolah, jadi setelah kelas 6 itu dia langsung ambil, yaitu tadi kerja sama sekolah, itu hanya 3 tahun ya guys ya. Suka atau tidak suka ya, yang penting orang tua mau angkat tangan gitu kan. Ya, Ibrahim beli sepeda. Nah, jadi begitu guys, Mbok De bisa aja bikin seperti itu ya. Nah, kalau mereka hanya pendidikan itu guys ya, itu mereka tidak ada kesempatan seperti ini. Saat ini gajinya boleh dibilang 5 kali lipat daripada yang sekolah paling bawah gitu ya. Tetapi Mbok De tidak guys, Mbok De tidak memilih jalan seperti itu. Karena menurut Mbok De walaupun pendidikan paling bawah itu menurut Mbok De sudah oke gitu loh, karena bisa kerja dan bisa hidup gitu kan. Tapi prinsip Mbok De begini, sekolah di sini kan gratis. Jadi kenapa kita nggak sekolah gitu loh. Dan prinsip Mbok De memang punya cita-cita. Mbok De nggak sekolah, Mbok De mau anaknya Mbok De itu sekolah, mumpung gratis di sini, setinggi-tinggi apapun capai, dan Mbok De akan menyupport gitu loh, dan itu Mbok De lakukan ya. Walaupun mungkin saat ini mereka pikir itu atas usaha mereka sendiri ya, karena yang sekolah kan mereka gitu ya. Tapi ingat guys ya, tanpa support daripada seorang ibu, seorang seperti Mbok De ini walaupun tidak sekolah guys ya, Mbok De ini yang mendaftarkan kuliah buat anak-anak Mbok De, kedua-duanya ya.
Mbok D yang punya ide, mereka harus kuliah yang terbaik. Universitas terbaik, termasuk yang terbaik gitu ya di Jerman. Itu anak-anak Mbok D ya. Itu yang mendaftarkan Mbok D. Jadi Mbok D ini nggak sekolah, bukan Mbok D ini bodoh. Sama sekali tidak. Mbok D tidak ada kesempatan sekolah, itu aja. Tetapi otaknya Mbok D itu nggak bodoh gitu loh. Kenapa Mbok D ngomong Mbok D semua yang mendaftarkan? Kan mantan Mbok D orang Jerman, betul. Mantan Mbok D orang Jerman, kan videoku yang lalu aku udah bilang, mantan Mbok D itu sibuk dengan masa lalunya sendiri, ya. Masa lalunya dia tuh antara narkoba dan alkohol, gitu ya. Jadi waktu itu kan beliau juga masih muda. Jadi setiap malam pulang kerja, mantan Mbok D kerja guys ya, tapi uangnya itu hanya habis untuk ini apa, untuk beli hura-hura kesenangannya sendiri gitu ya. Kadang-kadang pergi ke bar-bar, itu pun lupa pulang, nggak tahu pulangnya kapan. Kalau aku tanya dari mana, marah-marah katanya dia sendiri juga nggak tahu dari mana gitu loh. Jadi prinsipnya daripada mantan itu begini, sekolah paling bawah langsung bekerja. Karena mantannya Mbok D pun demikian. Dia punya pendidikan paling bawah langsung bekerja, selesai gitu kan, toh bisa hidup gitu kan. Tetapi mantan Mbok D tidak sadar karena dia ditekan sama orang tuanya. Sekolah paling bawah langsung kerja, itu sangat tertekan sekali. Makanya dia narkoba dan minum minuman keras gitu ya. Karena tidak tahan menghadapi hidup gitu ya. Bekerja keras tetapi gajinya kecil gitu kan. Nah, jadi Mbok D seringkali pertengkaran itu mengenai anak juga guys ya. Karena Mbok D tidak mau. Mbok D selalu berjuang, Mbok D selalu bilang, aku tidak mau anak-anakku tidak sekolah. Jadi aku mau anak-anakku sekolah yang tertinggi karena sekolah di sini gratis gitu ya. Nah, jadi Mbok D itu yang berjuang. Terus memang mantan juga bilang, kalau mau kamu anakmu kuliah dan kamu mau anak-anak kamu sekolah yang tertinggi, urus sendiri begitu. Dan Mbok D itu orang sudah mandiri dari kecil ya guys ya. Kalau Mbok D sudah digituin sama mantan, Mbok D mau guys berjuang ya. Mbok D berjuangkan kedua anak itu, Mbok D sekolahkan musik ya. Sekolah musik di sini nggak murah ya guys ya. Jadi Mbok D belikan juga piano, itu uang keringet Mbok D sendiri ya. Jadi Mbok D kursusin anak itu, satu anak itu waktu anak-anak Mbok D masih teenager, itu sekali kursus itu kalau dirupiahkan 1.800.000-an gitu. Dua anak ya guys ya, Mbok D sekolahkan musik itu ekstra. Karena kalau sekolah musik itu nggak dapat gratis. Di sekolahan ada sekolah musik tapi minimal sekali gitu ya guys ya. Jadi Mbok D mau anak-anak Mbok D itu bisa main piano, pokoknya mengenal musik lah. Mbok D itu mau anak-anak Mbok D itu jadi orang-orang yang bahagia gitu loh. Jadi Mbok D kerja jungkir balik siang malam karena Mbok D waktu itu kerja di sini, Mbok D masih muda. Malam kerja, siang kerja. Kerja keras ya guys ya. Jadi bukan kerja apa yang Anda pikir gitu ya, yang enak-enakan. Enggak. Mbok D itu bersihin rumah orang, gantiin popoknya orang, tetangga gitu guys ya. Yang penting uang ya. Yang penting Mbok D nggak menjual diri, itu aja. Jungkir balik asal bisa anak-anakku bahagia gitu kan. Nah, jadi mereka itu bukan hanya sekolah saja pintar mencapai gitu ya. Mereka pun bisa main musik ya, main piano, dua-duanya. Itu buat aku ya guys ya, aku sangat bahagia sekali. Jadi begini, kalau sampai sekolahnya itu gagal, mereka bisa main musik gitu kan. Itu rencana daripada Mbok D. Jadi selalu ada plan B gitu kan. Nah, kenapa Mbok D selalu
bersikeras gitu ya, supaya anak-anak tuh pinter gitu ya. Bukan berarti nanti Mbok De itu supaya ditulungin gitu, enggak guys. Mbok De mau mereka hidupnya senang, hidupnya bahagia, ya tidak susah seperti Mbok De. Mbok De kerja jungkir balik, kerja keras, gajinya minimal gitu ya. Tapi nggak apa-apa, Mbok De tetap syukuri. Yang penting Mbok De tetap sehat gitu ya. Itu prinsipnya Mbok De. Mbok De pun tidak iri dengan siapapun yang sekolah gajinya besar. Ya kan semuanya itu punya target masing-masing gitu ya. Jadi Mbok De tidak pernah iri, tidak pernah dengki. Gajinya orang tuh kok banyak, aku gaji sedikit, enggak guys. Ya. Jadi aku mau anak-anakku tuh bisa hidup lebih lebih bahagia daripada hidupku gitu ya. Saat ini aku bahagia guys ya. Saat ini aku menyukuri apa yang aku punya. Aku punya kerjaan, aku punya suami muda yang bertanggung jawab atas hidupku gitu ya. Aku bahagia sekali ya. Aku bersyukur, aku syukuri semuanya ini gitu ya. Jadi bukan aku saat ini susah, gajiku kecil, hidupku pas-pasan, enggak guys. Hidupku cukup gitu ya. Cukup dan untuk menghidupi diriku sendiri saat ini karena orang tua almarhum sudah tidak ada, jadi itu sukarela. Kalau Mbok De mau bantu keluarga ke Indonesia itu sukarela gitu ya, tidak diharuskan. Nah kalau zaman dulu itu kan harus guys ya, zaman dulu almarhum masih ada, almarhum orang tua itu kan harus. Padahal Mbok De bukan anak tunggal ya guys ya, jadi kalau Mbok De diharuskan itu sebenarnya salah. Ya, Mbok De tidak anak tunggal. Ya, dulu pengobatan orang tua semuanya itu Mbok De gitu ya. Selalu Mbok De di sini jungkir balik. Mbok De sudah pernah bilang Mbok De itu tidak punya pohon uang di sini gitu ya. Tapi kayaknya mereka tidak mau tahu ya. Pokoknya tinggal di Jerman seolah-olah punya tanaman uang gitu ya. Mereka tidak tahu bagaimana di sini Mbok De jungkir balik. Pernah kakinya Mbok De itu kesleo, bengkak, karena demi membantu orang tua ya. Kecapean Mbok De jatuh, kepleset. Karena waktu itu musim salju ya guys. Kalau musim salju ini dingin, pagi-pagi licin ya. Kalau nggak hati-hati jatuh. Nah betul, Mbok De itu jatuh, kepleset. Kakinya bengkak ya guys ya. Itu masih pakai perban aja, Mbok De tetap kerja. Karena waktu itu pekerjaan itu sangat penting sekali, supaya Mbok De itu bisa ngirim uang ke Indonesia gitu kan. Karena bapaknya Mbok De almarhum itu dulu sakit keras, obatnya harus dibeli, harus ditebus dan lain-lain gitu ya guys ya. Jadi disinilah aku seorang anak berjuang untuk orang tuaku. Walaupun orang tuaku KDRT sama aku ya guys ya. Tetapi sebagai orang tua aku tetap menghargai mereka, karena tanpa mereka aku tidak ada di dunia ini gitu ya. Nah saat ini aku berjuang untuk anak-anakku juga gitu ya. Tetapi walaupun anak-anakku bilang ya, katanya kenapa mesti berjuang? Karena kita tidak perlu kok bantuan perjuanganmu gitu ya. Itu sangat mukul sekali sama aku ya guys ya. Jadi perjuanganku yang siang malam jungkir balik tidak ada artinya semuanya gitu ya. Mbok De tidak menyesal ya. Mbok De hitung-hitung aja, mungkin mereka tidak tahu apa yang mereka pikirkan, mereka tidak tahu apa yang mereka ucapkan. Itu hanya keluar dari ya gimana ya, keemosian atau tidak sengaja. Itu menurut Mbok De seperti itu guys ya. Mbok De tetap berdoa yang terbaik untuk mereka, agar kehidupan mereka tetap dimudahkan rezekinya, dilancarkan urusannya, dan Tuhan akan sentuh hati kecilnya biar mereka sadar dari mana mereka dilahirkan. Itu aja sih guys, Mbok De berdoa gitu ya. Jadi tidak pernah Mbok De berdoa jelek untuk anak-anak Mbok De. Jadi selalu Mbok De berdoa untuk anak-anak itu yang terbaik. Walaupun mereka tidak pernah ada waktu, Mbok De tetap mohon pengampunannya dari Tuhan Yang Maha Esa, agar Tuhan mengampuni segala kesalahan, segala dosa-dosa yang dibuat jadi sengaja maupun tidak disengaja. Dan
Kekecewaan Mbok De lemparkan atau Mbok De berikan kepada Tuhan sendiri, karena Tuhan yang tahu isi hatiku gitu ya guys ya. Biarkanlah semuanya itu Tuhan sendiri yang mengatur waktunya ya. Mbok De tidak pernah berdoa untuk balasan begini begitu, tidak ya guys. Itu tidak boleh. Karena kita harus berusaha merelakan apa yang kita sudah berbuat, kebaikan maupun keburukan. Kita tidak bisa muter kembali waktu gitu ya. Kita hanya bisa berdoa yang terbaik. Dan mudah-mudahan apa yang kita doakan itu ya, apa yang kita tanam pasti kita akan tuai. Kalau kita berdoa jelek, keluarnya juga akan jelek ya guys ya. Dan itu doa itu sangat, apa yang keluar dari mulut kita itu sebagai doa pasti manjur gitu ya guys ya. Doa buruk maupun doa baik itu akan keluar ya. Kalau doa buruk ya keluarnya akan buruk gitu ya, seperti bumerang nanti akan kembali ke diri kita sendiri. Nah, jadi alangkah baiknya kita selalu berdoa yang terbaik untuk orang-orang yang kita cintai, kita kasihi, orang-orang sekeliling kita. Musuh kita aja kita harus doakan yang terbaik, apalagi orang-orang yang kita kasihi gitu ya, dan anak-anak kita sendiri, karena kita tidak boleh berdoa yang buruk untuk orang lain ya guys ya. Itu prinsip Mbok De ya. Jadi Mbok De itu punya prinsip seperti itu. Kalau orang menyakitimu jangan dibalas dengan kesakitan gitu ya, tetapi balaslah dan doakan supaya orang tersebut diberikan kesadaran dan mempunyai hati yang baik. Itu prinsipnya Mbok De. Tetapi kalau kita doakan yang terburuk, itu bahaya ya guys ya. Karena kalau terjadi sesuatu beneran sama orang tersebut, itu kita yang bertanggung jawab ya guys ya. Karena kita yang mendoakan yang buruk gitu loh. Kita harus pertanggungjawabkan sama Tuhan juga gitu ya. Itu prinsip Mbok De ya. Mohon maaf nih, bukan Mbok De ini menggurui sekali lagi, tapi itu prinsip hidupnya Mbok De ya. Walaupun Mbok De bukan orang yang religius, tetapi Mbok De percaya ada hukum-hukum karma yang berlaku gitu loh. Jadi kalau kita doa yang terbaik, akan keluar juga yang terbaik. Nah, tapi kalau yang buruk, pasti juga akan buruknya keluar gitu. Ada orang guys didoakan, aku doakan kamu ya ketabrak mati gitu ya. Itu bener guys ya. Didoain ketabrak dia mati beneran gitu. Itu atas doa kita gitu ya. Nah, ingat, itu juga kita akan bertanggung jawab ya. Karena kita mendoakan itu seperti itu gitu ya. Tetapi kalau doa kita tuh baik ya, kita juga akan bertanggung jawab ya. Dan kita akan mendapatkan pahala. Itu kalau menurut Mbok De ya. Pokoknya kita mendoakan seseorang gitu ya. Kita nggak perlu sebut namanya dan kita nggak perlu gembor-gembor. Karena sekali lagi apa yang kau berikan tangan kananmu, tangan kiri tidak perlu mengetahui gitu ya. Jadi apa yang kita sudah doakan itu tidak perlu ngomong sama orang tersebut gitu ya. Kita berdoa sama orang tersebut umpamanya ya. Orang tersebut pas tak doain, karena kita doa kita tuh begini, umpamanya contoh aja gitu ya. Aduh temanku yang terbaik, dia itu kok sama aku kayak gitu sih gitu. Ya kita berdoa ya Tuhan, mudah-mudahan Tuhan, tolong Tuhan usahanya si A supaya sukses, supaya jaya, supaya dia benar-benar menikmati. Itu satu hari berikutnya dia sukses ya guys ya. Tanpa sadar doa kita tuh didengar gitu ya. Nah kalau kita dengan ikhlas, orang tersebut sukses, kita pun akan dapat pahalanya gitu loh. Itu kalau menurut Mbok De, karena itu semua sudah Mbok De alami. Mbok De berdoa untuk seseorang gitu ya. Wih, dia sukses gitu. Walaupun orang tersebut tidak tahu ya, dia tidak tahu kalau kita doain gitu ya. Walaupun dengan dia bilang, aku mah hebat gitu ya, aku tanpa pertolongan orang aku bisa hebat sendiri. Itu kan menurut dia. Di belakang dia tidak tahu ada yang berdoa untuk orang tersebut gitu ya. Nggak apa-apa, kita relakan. Nah, begitu pula Mbok De juga dapat gitu ya, pahala yang luar biasa gitu ya. Karena Mbok De mendoakan orang tersebut sehingga sukses gitu loh. Nah, jadi bukan berarti Mbok De mau hitung-hitungan kalau Mbok De mendoakan si A harus
Mbok dibalas, enggak. Bukan seperti itu juga, guys. Jadi kita tuh diumpamakan ya, kayak menanam gitu loh. Apa yang kita tanam, pasti kita akan tuai, ya. Jadi kalau kita menanam kebaikan dengan siapapun, ya, tentunya dengan anak-anak kita itu sudah pasti ya, kita menanam kebaikan sama anak-anak kita. Walaupun kelihatannya pertama itu tumbuhnya kok belalang gitu ya, enggak apa-apa. Walaupun mulanya tuh kelihatannya belalang, nggak enak, kok malah kayak gini tumbuhnya, berarti doaku nggak manjur. Enggak juga. Karena itu belalangnya hilang, nanti akan tumbuh aslinya gitu loh. Itu kalau menurut Mbok D ya. Jadi maka dari itu, Mbok D itu walaupun kecewa, walaupun sedih gitu ya, tetapi Mbok D tetap menanam kebaikan dan berdoa yang terbaik buat anak-anak, walaupun belum kelihatan saat ini. Aduh, doa siang malam kok adanya begini. Yang ada malah aku nggak pernah ditelepon. Telepon sekali aja aku dibentak-bentak gitu. Ya nggak apa-apa. Itu namanya belalang ya guys. Masih ada orang Jawa bilang alang-alangnya gitu ya. Diibaratkan tanaman itu rumput-rumput. Aduh, yang tumbuh kok malah rumput sih. Bukan aku nanem apa pisang kok ya tumbuhnya malah rumput. Iki piye toh pisangnya nggak mau tumbuh. Sabar ya guys ya. Rumput itu kita paculi, kita siramin pakai pupuk, pasti pisangnya akan tumbuh. Nah, itu kalau kita imani ya. Kita belajar juga mengimani. Apa yang kita tanam itu kita imani. Ya, bukan berarti kita minta dikembalikan, enggak. Tetapi kita mau melihat pertumbuhan, gitu ya. Pertumbuhan apa yang kita tanam itu bisa nggak sih tumbuh sempurna gitu ya? Bisa. Bisa kalau kita mengimani ya. Sekali lagi, Mbok D ini bukan bicara secara religius, tetapi Mbok D percaya ada hukum-hukum karma, ya, hukum-hukum karma yang bisa bisa terjadi, gitu ya. Ini positif ya guys, karma positif ya. Jadi bukan karma ada orang kan, oh kena karma lu ya, gini-gini. Ada juga karma itu yang negatif gitu ya. Nah, tapi ingat, kembali lagi ke positive thinking ya. Kalau kita ke positive thinking itu pastinya ya positif ya guys ya. Jadi apa yang kita tanam positif pasti akan keluar juga positif. Itu kalau menurut Mbok D. Jadi ya kalau karma itu karma positif, ya keluarnya karma positif gitu ya. Jadi bukan berarti kalau karma keluar itu orang kena karma negatif. Enggak guys, enggak. Jadi bisa ada karma itu positif dan negatif ya, tergantung kita ya. Kalau kita mendoakan dengan bersungut-sungut gitu ya, dengki gitu ya, gua doain lo ya gini 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 gini, negatif ya, keluarnya negatif guys. Kan tadi Mbak Ode pernah bilang ada orang itu doain, gue sumpahin dia gini 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 gini, nah, itu doa negatif gitu ya, kena guys ya. Ada seorang ibu nyumpahin anaknya gitu ya, katanya aku nggak terima gitu ya, aku seorang ibu disakitin, jadi aku sumpahin supaya dia kalau hamil anaknya mati gitu. Bener guys, anaknya hamil anaknya mati juga gitu. Nah itu hati-hati, itu kita bertanggung jawab ya guys ya. Jadi jangan ada perkataan yang negatif dari mulut kita dengan siapapun, terutama anak-anak kita maupun orang-orang dekat kita, siapapun kita tidak boleh ya, karena itu kita yang bertanggung jawab nanti ya. Jadi harus selalu positif. Kalau menurut Mbok D ya, jadi ya itu semua kita bisa pelajari ya guys ya. Positive thinking, seringkali Mbok D kalau ngevlog pada akhirnya Mbok D selalu bilang positive thinking ya. Apapun yang Anda lihat, apapun yang Anda dengar, ambil positifnya. Jangan selalu negatif. Dan itu akan kembali ke diri kita juga positif. Begitu guys. Aduh, ini Mbok D ngomong gini sampai keringetan. Si suami bolak-balik bilang, kamu kok ngomong kenceng-kenceng katanya. Mbok D di dalam rumah makanya ngomongnya kenceng guys. Kalau di luar pelan-pelan.
Ya oke guys, mudah-mudahan bermanfaat ya, ini curhatan sekalian menghimbau untuk kita semuanya yang masih mempunyai anak-anak, mendidik anak-anak, hindari KDRT, tetap positive thinking. Kehidupan Mbok De ini memang ini guys naik turun. Tapi nggak apa-apa, tetap Mbok De semangat menghadapi hidup ini gitu ya. Tetap Mbok De berusaha positive thinking, positif orang-orang sekeliling Mbok De. Jangan selalu negatif. Apapun yang Mbok De lakukan, tetap Mbok De positive thinking. Ya wes guys, sampai di sini dulu, nanti tak sambung lagi mengenai cara mendidik anak di Jerman ini ya guys ya. Orang termiskin di Indonesia bisa mendidik anak, mempunyai kedudukan seorang dokter ya. Inilah mantan janda tua dari Blora guys. Oke, terima kasih guys. Sehat-sehat selalu, jangan lupa bahagia, tetap semangat, penuh dengan kesabaran dan positive thinking. I love you full guys. Bye bye.